Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri saya pada siang hari ini ingin memberikan topik tentang iri hati. Nah, apa itu iri hati sebenarnya? Nah, istri saya ingin bertanya dan saya akan menjawab. Nah, kira-kira apa saya yang mau tanyanya? Kira-kira sebetulnya esensi dari pengertian iri hati itu bagaimana dan manifestasinya seperti apa gitu, sehingga kita bisa mengetahui bahwa di dalam diri orang itu ada iri hati. Oke, jadi iri hati itu sebenarnya di dalam, ya, di dalam hati, dan langsung dia kepikiran bagaimana caranya untuk dia bisa menyuburkan rasa iri itu. Kan itu rasa berasal dari rasa iri hati itu. Iri hati itu dia tidak suka atau tidak senang melihat orang lain lebih dari dia. Bukan hanya karena kekayaan, bukan. Ada orang kaya tapi masih ada orang iri. Ada orang yang pintar tapi juga masih iri. Karena apa? Karena merasa orang lain melihatnya kok orang itu kok kelihatannya baik ya. Orang itu kok kelihatannya cantik ya. Orang itu kok kelihatannya kok lebih daripada dia. Padahal sebenarnya kekayaan sudah punya. Bahkan dia juga orang yang dipandangnya juga lebih cantik sebenarnya. Tapi iri itu dirasa di dalam rasa itu. Makanya Alkitab mengatakan demikian. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Gampang dihafal ya. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi itu masih orang duniawi, masih sama dengan orang di luar sana, orang duniawi yang pikirannya selalu memandang, merasakan, memikirkan dunia. Dia mengejar dunia. Dia belajar juga karena pengen mengungguli orang lain. Dia pintar, pengen minterin orang lain. Bukan harus sedemikian seharusnya. Orang yang belajar semakin pintar, seperti ilmu padi, semakin dia berisi semakin tunduk, seharusnya begitu. Nah, tapi hal itu dirasa. Makanya dikatakan di dalam Alkitab juga di satu ayat yang lain, di mana ada iri hati, maka di situ ada perpecahan, di situ ada perselisihan, karena mereka orang dunia yang tidak bisa diperhitungkan sebagai orang rohani, walaupun dia melayani. Karena pelayanan itu tidak jaminan. Bahkan ada gelar-gelar dan lain sebagainya, itu bukan jaminan. Tapi dilihat iri hati itu. Ya. Lantas sekarang saya manifestasinya ya. Manifestasinya orang itu akan cepat sekali terpancing. Pada saat dia melihat orang lain lebih. Satu misal, ada orang lain, dia menyampaikan sesuatu yang lebih, yang kira-kira dia bisa melebihi, maka dia akan bereaksi. Dia akan cepat bereaksi. Itu menandakan orang itu iri. Jadi pada intinya dia tidak mau ada orang yang melebihi dirinya, seolah-olah dia paling tahu, paling ngerti, paling bisa begitu. Padahal di atas langit ada langit. Ya, orang yang pintar dari strata 1, ada strata 2. Di strata 2 masih ada lagi S3, dokter. Di atas dokter masih ada profesor. Nah, makanya lebih bahaya lagi dikatakan para ahli-ahli Taurat itu dikatakan ahli, berarti dia sudah profesor. Pada akhirnya dia tidak berpikir lagi bahwasanya di atas dia masih ada Tuhan. Akhirnya dia akan melebihin Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan saja ditanya dengan pertanyaan, isinya itu ingin mencobai. Karena orang itu adalah iri.
Karena Yesus mengajar berbeda dengan mereka mengajar. Mereka mengajar dengan ilmu pengetahuan. Sementara Yesus mengajar dengan wibawa ilahi. Dengan wibawa Allah itu. Makanya orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan. Mereka mencari celah. Ya mencari celah sampai akhirnya Yesus itu disalibkan. Yang menyalibkan siapa? Para ahli-ahli Taurat itu sendiri. Orang yang tahu kitab suci bukan nggak tahu, mereka tahu kitab suci. Tapi mereka justru, dari mereka itulah. Ya itu timbulnya dari iri. Karena pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus. Mereka dan orang lebih banyak tertarik gitu kan. Betul. Lantas iri itu juga sampai bisa membunuh Kain dan Habel. Ya, itu sejarah pembunuhan manusia pertama. Kenapa Kain membunuh Habel? Bukan karena adiknya itu lebih cakap, bukan. Hanya karena persembahannya adiknya itu diterima, dia tidak. Lantas apa rasa iri? Begitu iri, apakah langsung membunuh? Tidak. Tidak langsung membunuh. Awalnya dia memukul dulu. Sesudah memukul, sebenarnya waktu memukul itu dia kan nggak usah membunuh. Bisa, tapi sesudah dia memukul, lantas dia membunuh. Firman Tuhan katakan. Jadi ada manifestasi-manifestasi yang pada akhirnya yaitu tadi menunjukkan dia manusia duniawi, manusia yang masih pikirannya dunia. Pikirannya dunia, dia percaya juga kepada Yesus, tetapi di dalam hidupnya belum ada Yesus. Makanya Alkitab katakan Yohanes 1 ayat yang ke-12, barang siapa menerimanya, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, apalagi? Berarti iri hati itu apa ya? Termasuk sikap yang perlu untuk dihindari dan sangat berbahaya. Jadi karena aku jadi ingat ada kitab Amsal yang berkata karena iri hati itu membusukkan tulang. Jadi artinya mungkin iri hati itu tidak bisa hilang begitu saja tanpa dia berusaha untuk memanifestasikan itu ke orang lain gitu. Betul. Betul. Jadi orang yang punya rasa iri hati itu dia sendiri juga sebenarnya tidak akan pernah maju. Karena apa? Karena iri itu pada akhirnya dia hanya pekerjaannya hanya mencari celah. Dia ingin selalu di atas. Sementara ditaruh di atas juga dia tidak mampu. Iri itu tanda ketidakmampuan seseorang sebenarnya. Sebenarnya. Jadi pada saat orang itu mempunyai rasa iri, ya sebenarnya dia tidak Berarti secara sadar dia, secara tidak sengaja atau tanpa dia sadari, dia menunjukkan bahwa sebetulnya dia punya kelemahan dan orang lain punya keunggulan yang tidak dia miliki, dan itu sulit untuk diterima biasanya. Sulit untuk diterima. Satu ayat lagi, 2 Korintus 12 ayat 20. Sekali lagi, 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Alkitab mengajar ini karena iri ini dimulai dari kejadian sudah ada. Firman Tuhan katakan, sebab aku khawatir. Rasul Paulus mengatakan ini, bahwa apabila aku datang, aku mendapatkan kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapat aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Ini perlu diingat. Jadi kalau orang sudah iri itu biasanya begitu. Biasanya ada bisik-bisikan. Itu ya itu. Nah, itu sudah menjadi gayanya. Ya, menjadi gayanya begitu. Mulai lewat lewat WA, lewat apa. Orang membicarakan orang lain. Ya, karena rupanya iri hati itu juga di dalamnya ada perselisihan, ada kemarahan, marah, ada orang ngomong marah. Kenapa orang ngomong dia pakai haknya kok dia marah? Padahal tidak menyinggung ke dia, tidak menyinggung ke tapi dia. Dia sendiri merasa seolah omongan itu Nah, ditujukan ke dia. Orang itu dikatakan punya kepentingan diri sendiri, yang diutamakan kepentingannya aja. Orang semua nurut sama dia. Itu di dalam iri itu. Lantas sesudah iri itu buahnya ada dikatakan fitnah. Apa tuh fitnah? Apa tuh fitnah? Fitnah itu sesuatu yang dikatakan negatif tapi tidak negatif gitu. Mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Iya. Itu fitnah.
Dikatakan kita ini fitnah, kita ini hanya apa? Fitnah. Wah, nggak mungkin itu suaminya, mungkin gitu ya. Iya. Fitnah. Padahal ini istri saya suaminya. Tapi orang sempat fitnah seperti itu. Seperti saya pernah difitnah beberapa tahun yang lalu. Lantas pada akhirnya orang itu membayar fitnahnya itu. Karena apa? Mereka tidak tahu yang benar. Masa saya boncengkan anak saya tidak boleh pegang pinggang saya. Nah, orang tidak kenal anak saya, tidak kenal saya. Taunya saya memboncengkan wanita pegang pinggang. Sesudah orang itu datang ke rumah, dia tanya, "Loh, ini siapa?" "Ini anak saya." Jadi itu fitnah. Dan fitnah itu kejam. Fitnah itu satu kejahatan, ya. Terus keangkuhan. Iri itu juga tanda angkuh, orang itu angkuh. Nah, angkuhnya kenapa? Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia berilmu, mungkin karena dia mempunyai kekuasaan, atau mungkin juga dia itu di satu tempat dia menjadi sebagai penguasa, dia menentukan sesuatu di situ. Maka orang itu angkuh, gitu ya. Terus ada kerusuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan 2 Korintus ini tadi dikatakan 2 Korintus 12 ayat 20. Jadi dikatakan apa? Ada kerusuhan dari perkara sendiri. Pada akhirnya dia akan bisik-bisik ngomong ke orang lain. Akhirnya dia menfitnah, lantas menjadi satu komunitas, kelompok. Di dalam kelompok itu untuk tidak menyenangi. Itu bahayanya. Makanya di dalam jemaat Tuhan, gereja di mana-mana mengalami perpecahan. Kenapa? Pada saat ada iri hati ini. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus sejak zaman Korintus. Jadi peristiwa di Korintus itu banyak hal. Di Alkitab itu sudah ada begitu. Lah, kalau sekarang Anda yang menonton channel ini, Anda yang melihat mendengarkan channel ini, ayo bertobat. Bertobat itu di sini, tidak usah ngomong orang lain. Aku bertobat, nggak usah. Pada saat Anda mengakui ada iri, yuk mulai, yuk. Siapapun Anda, tidak peduli Anda siapa, tapi firman Tuhan ya dan amin. Oleh firman itu saya dipanggil Tuhan. Saya tidak pernah diinjili oleh pendeta, saya tidak pernah diinjili oleh gereja, tidak pernah diinjili atau dengar injil oleh siapa saja. Saya diinjili oleh seorang penjahat di tahanan Kalisosok, Surabaya. Ya, dulu saya paling membenci Yesus, tapi sesudah saya ditangkap Yesus melalui firman-Nya, ya dan amin. Firman tidak pernah berubah. Dunia ini boleh berlalu, tapi firman-Nya tidak pernah berlalu. Amin, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin.